Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi kami. Salah satu kopi shop atau UMKM yang ada di Karawang, Bray Kopi. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Dr. Enjang Suherman SEMM. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Dengan saya sendiri Rizky Adi Purnama sebagai moderator yang menjelaskan susunan presentasi ini. Dan anggota kedua yaitu Rindiani Putri menjelaskan latar belakang tentang UMKM Bray Kopi. Dan yang ketiga, Muhammad Rijal Sagara akan menjelaskan tentang metode observasi. Dan anggota keempat, Ila Fatmawati akan menjelaskan hasil observasi. Dan anggota yang kelima, Adrial Azwar Pauji menjelaskan tentang analisis deret hitung dan analisis deret ukur. Dan yang terakhir, Kartika, anggota keenam akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Baik, langsung saja yang pertama Rindiani Putri akan menjelaskan tentang latar belakang Bray Kopi. Silakan Rindi. Baik, saya Rindiani Putri. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Bray Kopi. Bray Kopi sebuah usaha kedai kopi lokal yang berdiri dari tahun 2015. Bray Kopi beroperasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Bray Kopi manfaatkan usaha berukuran sedang dengan konsep kedai modern minimalis yang nyaman untuk bersantai dan bekerja. Fasilitas seperti akses wifi, tempat duduk yang nyaman, suasana interior yang estetik menjadi daya tarik utama untuk pelanggan. Bray Coffee dipilih sebagai lokasi penelitian yang merupakan salah satu UMKM yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, dari sisi penjualan maupun jumlah pelanggan. Yang kedua, Rizal akan menjelaskan tentang metode observasi. Silakan Rizal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Sagara. Di sini saya akan menerangkan tentang metode observasinya. Pemilihan sumber data yang tepat sangat penting untuk memastikan hasil analisis materialitis yang dilakukan melalui konsep deret hitung dan deret ukur. Dapat menggambarkan kondisi real dari kinerja usaha yang diteliti. Dalam penelitian kali ini, sumber data yang kami gunakan ada dua jenis, yaitu data premier dan data sekunder. Data premier diperoleh secara langsung dari pihak Bray Coffee maupun karyawan melalui wawancara ataupun observasi lapangan. Wawancara yang dilakukan dengan pemilik usaha dan karyawan yang berperan dalam mengelola keuangan serta penjualan. Selanjutnya data sekunder diperoleh dari dokumen atau catatan yang telah tersedia di Bray Coffee seperti laporan keuangan bulanan, laporan laba dan rugi, serta data keuangan lainnya. Yang ketiga, Ila akan menjelaskan tentang hasil observasi. Silakan Ila. Baik, dengan saya Ila Fatmawati, saya akan menjelaskan tentang hasil observasi. Dari sisi penjualan Bray Coffee mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sejak awal berdiri. Pada tahun pertama, penjualan masih tergolong rendah karena usaha baru mulai dikenalkan kepada masyarakat. Dari sisi laba, perkembangan yang dialami Bray Coffee juga menunjukkan tren positif. Laba bersih usaha meningkat seiring dengan pertumbuhan penjualan dan efisiensi pengelolaan biaya operasional. Secara keseluruhan, data UMKM Bray Coffee yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif berupa angka penjualan dan laba bulanan, serta data kualitatif seperti strategi pemasaran, perilaku konsumen, dan kondisi lingkungan usaha. Yang keempat, Adrial akan menjelaskan tentang analisis deret hitung dan analisis deret ukur. Silakan. Perkenalkan, nama saya Adrial. Saya akan menjelaskan analisis deret hitung. Bray Kopi mencatat peningkatan penjualan relatif tetap setiap bulan selama 6 bulan terakhir. Bulan Mei 10 juta, bulan Juni 11 juta, bulan Juli 12 juta, bulan Agustus 13 juta, bulan September 14 juta, bulan Oktober 15 juta. Dari tabel tersebut terlihat bahwa setiap bulan penjualan meningkat sebesar 1 juta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penjualan mengikuti deret hitung dengan suku pertama A 10 juta, beda 1 juta. Rumus deret hitung UN sama dengan A plus N kurangi 1 D. Maka untuk bulan ke-6 UN sama dengan 10 juta plus 6 kurangi 1 kali 1 juta sama dengan 15 juta. Jika ingin menghitung total penjualan selama 6 bulan, digunakan rumus jumlah deret hitung, yaitu SN sama dengan N per 2 A plus U N. S6 sama dengan 6 per 2 kali 10 juta ditambah 15 juta sama dengan 3 kali 25 juta sama dengan 75 juta. Artinya total penjualan Bray Kopi selama 6 bulan adalah 75 juta dengan pertumbuhan yang stabil dan linier setiap bulan.
Analisis deret ukur. Berbeda dengan penjualan, laba Bray Kopi mengalami pertumbuhan persentase sebesar 10 juta setiap bulan. Bulan Mei 2 juta, bulan Juni 2.200.000, bulan Juli 2.420.000, bulan Agustus 2.662.000, bulan September 2.928.200, bulan Oktober 3.221.000. Dari data tersebut, terlihat bahwa laba meningkat secara proporsional 10% setiap bulan, sehingga mengikuti deret ukur dengan suku pertama A, yaitu 2 juta, rasionya R sama dengan 1,1, rumus deret ukur UN sama dengan AXRN kurangi 1. Untuk bulan ke-6, yaitu Oktober, U6 sama dengan 2 juta kali 1,1 pangkat 5 sama dengan 2 juta kali 1,61051 sama dengan 3.221.20 perak. Total laba selama 6 bulan dihitung dengan rumus jumlah dari deret ukur SN sama dengan AX RN kurangi 1 per R kurangi N. S6 sama dengan 2 juta kali 1,1 pangkat 6 kurangi 1 per 1,1 kurangi 1 sama dengan 2 juta kali 1 juta 771.56 kurangi 1 per 0,5 sama dengan 2 juta kali 7,7156 sama dengan 15.431.200. Dengan demikian total laba selama 6 bulan adalah sekitaran 15.431.200 dengan pertumbuhan yang meningkat secara eksponensial. Yang terakhir, Kartika akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Baik, dengan saya Kartika, berdasarkan hasil observasi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis penggunaan konsep deret hitung dan deret ukur, dapat disimpulkan bahwa perkembangan penjualan dan laba UMKM Bray Coffee menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan stabil. Penjualan mengalami peningkatan secara linear sesuai pola deret hitung, sedangkan laba meningkat secara proporsional mengikuti pola deret ukur. Hal ini menunjukkan bahwa Bray Coffee tidak hanya berhasil menjaga kestabilan penjualan dari waktu ke waktu, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi dan profitabilitas usaha. Sarannya, Bray Coffee disarankan untuk terus melakukan catatan analisis penjualan serta laba secara berkala agar dapat memantau perkembangan usaha dengan lebih akurat. Selain itu, usaha ini perlu beradaptasi terhadap faktor eksternal seperti inflasi dan perubahan daya beli konsumen dengan strategi harga dan inovasi produk yang tepat. Penggunaan konsep deret hitung dan deret ukur dapat terus dikembangkan untuk membuat proyeksi keuangan jangka panjang, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan strategis demi keberlanjutan dan pertumbuhan usaha di masa mendatang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.